Selamat pagi dan salam sehat. Apa kabar kalian yang sedang ada di rumah? Ibu berdoa semoga kalian yang berada di rumah tetap sehat. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teks pidato persuasif. Adapun kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini, yang pertama KD 3.3, mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. KD 4.3 menyimpulkan gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Tujuan pembelajaran kita kali ini, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Tujuan yang kedua, siswa diharapkan mampu menyimpulkan gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato yang didengar dan dibaca. Nilai karakter yang ingin dicapai dalam pembelajaran kali ini adalah disiplin. Siswa diharapkan patuh terhadap peraturan dan mampu mengembangkan watak agar dapat mengendalikan diri dan berperilaku tertib di lingkungan sekolah, rumah, dan keluarga. Sebagian besar dari Anda pasti sudah pernah mendengarkan orang berpidato. Tapi sebelum kita masuk pada pembelajaran mengidentifikasi teks pidato persuasif, ada baiknya kita harus mengetahui apa arti pidato. Pidato adalah sebuah informasi atau gagasan yang disampaikan oleh pembicara di depan umum. Sedangkan persuasif artinya memiliki sifat mempengaruhi. Jadi, teks pidato persuasif adalah teks pidato yang dibuat dan disampaikan dengan tujuan mengajak, membujuk, dan meyakinkan pendengar. Anak-anakku sekalian, seringkali ada yang bertanya, apakah perbedaan pidato, ceramah, dan khotbah? Pidato satu arah. Maksudnya, komunikasi satu arah merupakan komunikasi dari satu pihak saja. Tidak ada respon terhadap komunikator. Yang kedua, penyampaian gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan terdapat pada pidato. Sedangkan ceramah memiliki dua multi arah. Terdapat respon antara komunin dan komunikator. Yang kedua, menyampaikan pula pengetahuan. Sedangkan khotbah menggunakan komunikasi satu arah. Yang disampaikannya pun tentang agama. Isi pidato terdiri atas gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan. Gagasan adalah ide atau konsep yang dituangkan sebagai dasar seseorang menyampaikan sesuatu. Sedangkan pikiran adalah pengembangan gagasan dalam alam pikir seseorang dengan mengambil realitas dunia sebagai model yang akan disikapi lalu diterapkan dalam mencapai tujuan, rencana, dan keinginan. Pandangan adalah tanggapan sebagai hasil memandang, melihat, atau mengobservasi sesuatu hal. Arahan atau pesan adalah petunjuk untuk melakukan sesuatu. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Dengan segala syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah diberi kesempatan untuk ada di sini mendengarkan pidato yang berjudul Membaca Itu Menyenangkan. Adik-adik generasi muda penerus bangsa,
Seperti yang kita ketahui, minat membaca yang ada di Indonesia masihlah sangat rendah. Sayangnya, krisis budaya membaca yang ada di Indonesia saat ini masih belum memperoleh perhatian yang cukup layak. Padahal membaca sangatlah berpengaruh dan dalam memperteguh dan mengembangkan peradaban. Sebenarnya ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menumbuhkan minat membaca, dan sebaiknya kita mulai dengan niat. Kemudian, menjadikan membaca sebagai rutinitas. Kita juga bisa memulainya dengan membaca buku yang berukuran tipis dan memilih tema-tema bacaan yang kita sukai. Pada zaman sekarang ini, kebanyakan orang lebih dominan menggunakan handphone mereka untuk menggunakan game online atau media sosial ketimbang membaca buku, baik itu pengetahuan ataupun karya sastra. Hal tersebut dikarenakan mereka menganggap membaca itu membosankan, padahal manfaat membaca itu banyak sekali. Tidak sekedar menguatkan sisi intelektual membaca juga dapat mengasah sisi afektif dan nurani pelajar. Membaca bisa menjadi sarana hiburan sehingga dapat melatih daya kreativitas dan imajinasi kita. Oleh karena itu, sebagai penerus bangsa, adik-adik sekalian harus mencintai membaca, karena membaca hal yang sangat penting untuk masa depan kalian dan bangsa. Maka, mari menciptakan generasi penerus bangsa yang cerdas dan berpikir maju. Mari kita tumbuhkan minat baca untuk menambah wawasan kita mengenai dunia dari kelas kita. Demikian pidato yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Tuhan memberkati. Nah, bagaimana anak-anak sekalian? Semoga kalian paham dengan penjelasan tadi. Untuk tugas kali ini, saya telah mengirimkan contoh video pidato pada Google Classroom Anda. Tentukanlah gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan yang terdapat pada pidato yang telah saya kirim. Buatkan pula simpulan tentang pidato yang Anda dengarkan pada video tersebut. Demikian pembelajaran kita sekali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.